Saya akan menjawab pertanyaan ini di mana dikatakan pertanyaan untuk Oten tolong dijawab. Emangnya manusia berdosa kepada siapa? Sehingga manusia berdosa harus membunuh Tuhan dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, Yesus. Oten memang kalau ditanya nggak ada yang nyambung. Jawabannya ya Tuhan harus mati dulu demi menebus dosa kita semua. Itu pasti jawaban mereka. Untuk pertanyaan pertama yaitu manusia berdosa kepada siapa? Jawabannya manusia berdosa kepada Allah, kepada Bapa di surga. Mengapa manusia berdosa kepada Allah atau kepada Bapa di surga? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang 17, ketika Allah memberikan larangan kepada Adam, Allah sekaligus memberitahukan konsekuensi dari larangan itu. Allah berkata kepada Adam, jangan engkau memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pastilah engkau mati. Allah memberitahukan bahwa buah pohon tentang yang baik dan yang jahat ini tidak boleh diambil, bahkan tidak boleh dimakan oleh Adam. Kalau ia mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan itu, ia pasti mati. Ingat, hukumannya adalah mati. Tetapi akhirnya Adam melanggar. Ia mengambil itu dan memakan itu. Dan Adam jatuh ke dalam dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Bahkan semua orang, tidak ada satu orang pun yang benar di mata Allah. Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Oleh sebab itu, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa harus dihukum. Sebagaimana yang Allah katakan bahwa ia pasti mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian. Dan orang atau manusia yang mati dalam dosa harus dihukum di dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah ingin manusia yang berdosa kalau mati bisa masuk surga. Namun di satu sisi manusia berdosa karena setitik dosa tidak bisa menghampiri Allah yang di surga. Tidak bisa masuk surga. Bahkan tidak bisa menghampiri Allah yang maha suci dan maha kudus. Maka satu-satunya cara untuk manusia bisa masuk surga, yang pertama manusia harus dihukum. Dosanya harus diselesaikan. Kekristenan mengajarkan dosa bisa selesai jika dosa itu dihukum. Tetapi persoalannya, siapa orang yang mau dihukum atas kesalahan, atas dosa kita sendiri, agar kita bisa bebas dari dosa? Karena semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang suci. Tidak ada satupun yang sempurna. Bahkan tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Maka semua manusia harus dihukum dan hukumannya maut, yaitu masuk neraka. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Satu sisi Allah mengasihi manusia berdosa, agar manusia berdosa mati itu bisa ke surga. Tetapi di sisi yang lain, Allah tidak bisa mengabaikan keadilannya. Kasih dan keadilan Allah harus dijalankan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, Allah mengutus putranya, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Bahkan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat ini memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus tidak berdosa. Ia suci, ia kudus, ia sempurna, ia tidak ada di bawah dosa. Maka ia diutus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Maka ketika Yesus di atas kayu salib mati, ia mengatakan sudah selesai. Jadi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi, ia mengaminkan bahwa Yesus telah dihukumkan menggantikan dia, maka sejak saat itu ia tidak dihukumkan lagi di hadapan Allah Bapa, bahwa kita yang tadinya orang berdosa, kemudian dosa kita diambil, dipakukan di atas diri Yesus Kristus, maka di hadapan Allah, di hadapan Bapa di surga, kita orang kudus karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Itulah jawaban yang pertama. Manusia berdosa kepada siapa? Manusia berdosa kepada Allah di surga atau Bapa di surga. Dan yang kedua, bahwa Alkitab tidak pernah mencatat bahwa yang mati disalibkan itu adalah ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus.
Tidak ada kekristenan yang mengajarkan bahwa yang disalibkan itu adalah ketuhanan Yesus. Anda bisa baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, satu ayat pun tidak akan Anda ketemukan bahwa yang disalibkan di atas kayu salib adalah ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Tetapi justru sebaliknya, Alkitab mengajarkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dikatakan ia supaya ia membawa kita kepada Allah, karena manusia berdosa kepada Allah. Maka oleh sebab itu, untuk membawa roh kita kepada Allah nantinya, dosa kita harus diselesaikan dulu. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa kita, dosa itu harus dihukum. Maka ketika saya percaya kepada Yesus yang telah dihukumkan, yang telah disalibkan di atas kayu salib, saya mengaminkan bahwa semua dosa saya taruh kepada Dia, maka di hadapan Allah Bapa, saya orang kudus. Dan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Karena dosa saya sudah dihukumkan di dalam diri Yesus Kristus. Dan saya pasti akan sampai ke surga. Karena Yesus berasal dari surga, ia tahu jalan ke surga, maka saya pasti akan sampai ke surga suatu saat nanti. Tuhan Yesus